Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, pemirsa markas Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga curahan nikmat dan kasih sayang senantiasa meliputi kita sebagai umat yang senantiasa mengikuti jejak-jejak sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang silsilah biografi 6 imam kutubus sittah, 6 imam yang menulis atau menyusun kutubus sittah, 6 kitab induk hadis yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah kita kepada imam yang kelima, yaitu Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, penyusun kitab Sunan An-Nasa'i. Sebagaimana biasa, insyaallah kita akan membagi penjelasan ini menjadi 2 bagian. Yang pertama tentang siapa itu Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengenal bagaimana kitab Sunan An-Nasa'i yang dengan sebab itulah beliau terkenal sampai dengan hari ini. Baik, yang pertama, siapa itu Imam An-Nasa'i? Beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani An-Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i, nama beliau adalah Ahmad ya, bin Shu'aib, nama ayah beliau adalah Shu'aib. Adapun kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Khurasani ya. Al-Khurasani ini adalah nisbah kepada Khurasan, dan selalu kita katakan Khurasan itu adalah penyebutan untuk wilayah besar yang mencakup beberapa negara pada hari ini ya, di antaranya adalah ya Pakistan, Turkmenistan, ya, Iran dan sekitarnya ya. Pada umumnya adalah Asia Tenggara ya. An-Nasa'i ya, An-Nasa'i itu adalah nisbah kepada tempat lahir beliau ya, yaitu Nasa ya. Nasa adalah kota kuno yang saat ini berada di kota Turkmenistan atau di negara Turkmenistan. Beliau rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 215 Hijriah atau di awal-awal abad ketiga, tepatnya pada masa kekhalifahan Daulah Abbasiyah ya. Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah ya, termasuk ulama yang telah memulai perjalanan menuntut ilmunya sejak beliau kecil ya. Tentunya diawali dengan menghafal Al-Quran ya, kemudian mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di tempat beliau lahir tentunya. Kemudian setelah itu ya, sebagaimana ulama lainnya, beliau melakukan rihlah ya, atau perjalanan jauh meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis ya. Dan itu beliau lakukan sejak umur 15 tahun ya, umur yang masih sangat muda ya. Beliau melakukan perjalanan ke Khurasan ya, kemudian ke Hijaz ya, Mekah, Madinah, kemudian ke Irak ya, Kufah, Basrah, kemudian ke Syam ya, dan termasuk juga adalah ya Mesir. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala ya mukim agak lama di Mesir ya. Beliau mukim
sangat lama di Mesir dan sempat mengajar di tempat tersebut. Bahkan orang-orang ya itu datang ke Mesir untuk menuntut ilmu dari Al-Imam An-Nasai alaihi rahmatullah. Dan tentunya Al-Imam An-Nasai alaihi rahmatullah ya bisa sampai ke derajat ini karena beliau menuntut ilmu dari banyak guru, ya, dari banyak syekh. Kalau dalam tradisi ilmu hadis disebut dengan syekh, dan banyak sekali syekh Imam An-Nasai alaihi rahmatullah. Dan perlu kita ingatkan kembali bahwa kata syekh ya, atau guru dalam tradisi ilmu hadis itu adalah setiap orang yang membacakan atau meriwayatkan hadis kepada Imam An-Nasai. Ya. Jadi setiap orang yang Imam An-Nasai alaihi rahmatullah mendengarkan hadis darinya, meskipun hanya satu, maka itu sudah disebut syekh dalam tradisi ilmu hadis. Ya. Ada berapa jumlah syekhnya Imam An-Nasai alaihi rahmatullah? Ya. Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan sami'a min khalaiq la yuhsan. Ya. Al-Imam An-Nasai itu berguru kepada ulama yang sangat banyak sampai beliau katakan la yuhsan, tidak terhitung. Ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa kurang lebih jumlah syekhnya Imam An-Nasai itu ada sekitar 444 syekhon atau guru. Ya, di antaranya adalah Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah, ya, imam dalam ilmu hadis. Kemudian ada Hisham bin Ammar. Kemudian juga ada Bishr bin Hilal As-Sawaf dan lainnya. Dan juga Al-Imam An-Nasai alaihi rahmatullah memiliki banyak murid atau talamid murid. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi alaihi rahmatullah, ya, yang menulis kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian juga Ibnu Hibban, ya. Kemudian juga Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani, yang menulis atau yang memiliki Al-Mu'jam, ya, Mu'jam At-Tabarani. Ya, tentunya kalau kita lihat dari guru-guru Imam An-Nasai dan murid-muridnya, ya, semuanya adalah imam-imam besar. Ini tentunya menunjukkan tentang ya keimaman seorang Imam An-Nasai alaihi rahmatullah ya, dalam ilmu hadis dan ilmu lain. Ya. Ada beberapa ya karakteristik ya atau sifat dari Imam An-Nasai yang disebutkan oleh para ulama kita, yang tentunya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ambil, ya. Di antaranya apa yang telah dihikayatkan oleh Imam Ad-Dhahabi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan kana An-Nasai syaikhan mahiban. Imam Nasai adalah seorang alim yang syaikhan mahiban, yang berwibawa, ya. Beliau adalah seorang yang berwibawa, malihal wajhi. Beliau adalah orang yang tampan, ya, dhahirad dam, ya, wajahnya itu agak kemerah-merahan. Hasanu asy-syaibah, ya, meskipun sudah tua, ya, sudah berumur, tapi beliau tetap good looking, ya, atau tampan dan enak untuk dipandang, ya. Kana An-Nasai nadhara al-wajhi ma'a kibari sin. Ya, beliau tetap terlihat tampan meskipun sudah berumur. Tentunya ini tidak lepas daripada janji Rasulullah SAW kepada ahli hadis, di mana ya, Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada mereka nadhara al-wajh, ya, nadhara Allahu ra'an sami'a maqalati fawa'addaha kama sami'a. Ya, Nabi SAW, semoga Allah memberikan keindahan, ya, dalam wajah para ahli hadis. Kemudian Imam Al-Dhahabi melanjutkan lahu arba'u zawjat, ya. Imam An-Nasai alaihi rahmatullah, ya, beliau menikah dengan 4 wanita, ya. Jadi beliau salah satu ulama yang poligami, bahkan
ya, istrinya 4, walahu jariyatan, bahkan beliau punya 2 budak wanita, ya. Wa kana yukthirul jima', ya. Imam An-Nasai alaihi rahmatullah, ya, tentunya karena beliau banyak istrinya, dan maka beliau juga yukthirul al-jima', ya, ma'a sawmi yaumin wa iftari yaumin. Meskipun beliau banyak istrinya, bahkan ada 2 budaknya, tapi beliau termasuk ulama yang sangat rajin melakukan puasa. Bahkan puasanya bukan puasa sunnah biasa, tapi saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari tidak, ya. Wa kana yukthiru aklad duyuk al-kibar al-musammana, ya. Di antara kebiasaan beliau yang telah disampaikan oleh para ulama kita adalah bahwa beliau sangat doyan makan atau mengkonsumsi ayam jantan yang gemuk, ya. Ternyata itu beliau lakukan karena, ya, untuk memperkuat, ya, fisik beliau, stamina beliau, karena beliau memiliki 4 istri dan dua budak wanita, ya. Dan subhanallah, ya, meskipun beliau memiliki banyak istri, ya, tentunya konsekuensinya adalah memiliki banyak tanggung jawab, ya, tapi itu tidak membuat beliau mundur, atau mundur dalam menuntut ilmu, ya. Bahkan kana katsirul ibadah, beliau termasuk ulama yang sangat rajin beribadah, ya. Itu diakui oleh para ulama, ya, sezamannya. Beliau sangat-sangat rajin dalam beribadah ala ta'addudi fi awjiha, ya. Dan itu banyak ragam ibadah yang beliau lakukan, ya. Di antaranya adalah min ijtihadin fi sholati fi qiyamil lail, ya. Beliau rajin salat di siang dan malam hari, ya, qiyamul lail, ya. Wal muwadhaba 'ala al-hajj wal jihad, ya. Bahkan beliau termasuk ulama yang bisa dibilang setiap tahun itu haji, ya, setiap tahun haji. Wal jihad, bahkan beliau juga ikut serta dalam, ya, jihad fi sabilillah, ya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita coba sekalian bahwa ma min alimin kabirin illa walahu hadzun min ilmi. Tidak ada seorang pun ulama yang menjadi ulama besar, ya, siapapun dia, masuk Imam An-Nasai alaihi, kecuali pasti memiliki, ya, nasib, memiliki jatah pada malam hari untuk mendirikan qiyamul lail. Dan ini adalah da'bus sholihin, ini adalah ciri daripada orang-orang saleh terdahulu, terkhusus lagi apabila dia seorang menuntut ilmu. Maka seorang tidak akan mungkin sabar, ya, dalam menuntut ilmu, ya, kecuali apabila dia sabar dalam mendirikan sholat malam saat orang-orang tertidur, ya. Bahkan sebutkan juga bahwasanya Al-Imam An-Nasai ini adalah jamilus saud, ya, suaranya sangat indah, ya, ketika membaca Al-Quran, wa hasana al-ada, ya. Bukan hanya suara yang bagus, tapi juga untuk tajwid dan cara bacanya, ya, baik, ya. Bisa dikatakan Imam An-Nasai ini seorang imam yang mutakamil, ya, yang sangat bisa dikatakan, ya, sangat dekat dengan kesempurnaan, ya, keilmuannya, ibadahnya, kemudian juga istri-istrinya semuanya ada 4, ya, kemudian suaranya, kemudian good looking, ya, namanya tampan, dan seterusnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa testimoni atau pujian, ya, daripada ulama-ulama untuk, ya, Imam An-Nasai alaihi rahmatullah, ya. Di antaranya disebutkan dari Imam Ad-Darqutni, ya, salah satu imam dalam ilmu ilal. Beliau mengatakan, kana An-Nasai afqaha masyayikh Misr fi asrihi. Ya, Imam An-Nasai alaihi rahmatullah adalah ulama yang paling atau sangat faqih, ya,
fi asrihi, di masanya. Wa a'rafuhum bis sahihi was saqim min al-athar. Ya, beliau adalah orang yang paling tahu tentang sahih tidaknya sebuah athar, ya, sebuah hadis. Wa a'rafuhum bir rijal. Ya, beliau adalah orang yang paling paham, yang paling mengerti tentang ar-rijal, tentang periwayat-periwayat hadis. Ya, ini disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah di Ibnu Katsir alaihi rahmatullah. Kemudian juga ada ujian dari Al-Imam Al-Hakim, ya, Al-Hakim Hafidh alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kalamun Nasa'i ala fiqh al-hadith kathir. Ya, jadi Imam Nasa'i, perkataan-perkataan atau kalam-kalam Imam An-Nasa'i terkait fikih hadis itu sangat banyak. Sangat banyak. Ini menunjukkan besarnya atau luasnya keilmuan beliau. Wa man nadhara fi sunanihi tahayyara fi husni kalami. Dan barang siapa yang memperhatikan, yang menelaah, ya, kitab Sunan An-Nasa'i, ya, kitab Sunan An-Nasa'i, tahayyara fi husni kalami, maka dia akan takjub, dia akan kagum karena saking ajibnya, saking luar biasanya, ya, kalam-kalam Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'i alaihi rahmatullah. Ini juga ada dari Abu Husain Muhammad bin Al-Waffar Al-Hafidh. Beliau mengatakan, sami'tu masyayikhana di Mesir ya'tarifuna lin-Nasa'i bit-taqaddum wal-iman. Ya, aku mendengar para masyayikh, para ulama-ulama besar, bukan hanya satu, tapi banyak yang berada di Mesir, ya'tarifuna lin-Nasa'i bit-taqaddum wal-imamah. Mereka mengakui keilmuan Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah. Ya, bit-taqaddum wal-imamah, berada di level yang tinggi. Wa yasifuna min ijtihadihi fil ibadati bil-laili wan-nahar. Bukan hanya keilmuan beliau yang dipuji, tapi juga, ya, rajinnya beliau dalam ibadah. Ya, rajinnya beliau dalam ibadah bil-laili wan-nahar, baik di malam hari maupun di siang hari, wa muwaqabatihi alal haji wal ijtihad. Ya, dan pada banyak rutinnya beliau dalam melaksanakan haji setiap tahun. Ini diantara pujian ulama-ulama terhadap An-Nasa'i alaihi rahmatullah. Ya, kemudian kita jelaskan sedikit tentang akidah Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, karena ini penting. Tentunya Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah adalah imam ahli sunnah wal jamaah tanpa ada keraguan di dalamnya sedikit pun, ya, meskipun ada sebagian ulama bahkan yang menisbatkan bahwa Imam An-Nasa'i itu punya sedikit kesyiahan, ya, punya sedikit kesyiahan, dan ada penyebabnya tentunya, tetapi banyak ulama yang menjelaskan bahwa hal itu tidak benar. Ya, Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah adalah imam ahli sunnah wal jamaah murni 100%. Ya. Adapun klaim bahwasanya beliau itu ada sedikit kesyiahan karena dikatakan bahwa, tentunya ada kisah yang panjang, tapi khulasahnya atau ringkasnya bahwa di masa beliau, ya, ketika beliau melakukan ziarah ke Damaskus, ya, Damaskus, dan pada saat itu Damaskus sangatlah fanatik dengan Muawiyah, ya, dengan Muawiyah. Oleh karenanya, saking fanatiknya penduduk Damaskus pada saat itu, orang-orang yang memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu dicurigai sebagai agen politik Syiah. Yaitu sampai ke situ, ya. Ya, mereka mengagungkan Muawiyah secara berlebihan dan merendahkan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Sehingga Imam An-Nasa'i, ya, berinisiatif untuk mendakwahi mereka dengan menyusun kitab Al-Khasa'is, ya, Khasa'isu Amirul Mukminin, ya, tentang keutamaan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyusun kitab itu, mengumpulkan sekitar 200-an hadis keutamaan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, mengetahui hal itu, ternyata justru respon dari penduduk Damaskus pada saat itu, ya, kurang positif, ya,
tidak sesuai yang diharapkan, mereka justru meminta, begitu ya, carikan untuk kami hadis-hadis tentang keutamaan ya Muawiyah. Ya, tapi ternyata beliau beliau tidak menyebutkan keutamaan tersebut, ya bukan berarti beliau tidak suka dengan Muawiyah. Ya, ini kemudian yang disalahpahami. Ya, yang benar adalah karena beliau belum menemukan hadis yang menceritakan tentang keutamaan Muawiyah secara khusus, ya berdasarkan hadis sahih menurut syarat-syarat beliau. Ya, jadi Al-Imam An-Nasai itu punya syarat-syarat tertentu, ya, untuk mengatakan bahwasanya hadis ini sahih, ya, dan itu sangat sangat ketat. Bahkan nanti akan disebutkan bahwa syarat Imam An-Nasai itu dikatakan oleh sebagian ulama lebih ketat daripada syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bukan tidak ingin memuji Imam memuji Muawiyah, tapi memang menurut syarat-syarat beliau terhadap hadis sahih, beliau belum menemukannya. Ya, jadi ini perlu dipahami. Wa illa, ya, beliau ya memuji sahabat radhiyallahu taala anhum ya, secara umum, termasuk di dalamnya Imam Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa jami' as-sahabah. Ya, ini perlu dipahami. Baik. Kemudian adapun wafatnya Imam An-Nasai, ya, itu beliau wafat pada hari Senin, ya, di 13 Lailah Khalas bin Safar, pada tanggal 13 Safar pada tahun 303 ya 303 Hijriah. Ya, itu artinya umur beliau sekitar 88 tahun, ya, sekitar umur 88 tahun. Dan disebutkan bahwa di antara penyebab kematian beliau adalah ya tatkala beliau menyebutkan masih ada hubungan dengan kisah yang tadi kita sebutkan, tatkala beliau menyebutkan ya, ratusan hadis yang membicarakan tentang keutamaan Imam Ali, dan beliau tidak menyebutkan keutamaan hadis tentang keutamaan Muawiyah, ya beliau dituduh agen politik Syiah, sehingga beliau dianiaya, bahkan situ disebutkan torok, ya, dihajar oleh penduduk Damaskus yang ekstrim tentunya, sangat fanatik. Bahkan sempat disebutkan bahwa beliau sempat dikebiri waliyadzubillah, akhirnya beliau dilarikan ke Mekah dan meninggal di Mekah, ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, tentunya semakin tinggi keilmuan seorang, semakin tinggi keilmuan seorang, maka semakin besar pula ujiannya. Baik, terkait tentang Sahih Sunan An-Nasai, ya, ya, ada beberapa khosais atau keutamaan daripada kitab Sunan An-Nasai ini, ya, diantaranya adalah sebagian ulama ya menyebutkan bahwa Sunan An-Nasai itu adalah Sahihun Nasai, ya. Jadi mereka mengatakan ini sudah bukan Sunan An-Nasai lagi, tapi Sahih An-Nasai, ya, sebagaimana Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa demikian? Karena Ibnu Hajar mengatakan aqallul kutubi ba'da as-sahihaini haditsan dha'ifan wa rajulan majruhan. Kitab Sunan An-Nasai itu adalah kitab yang paling sedikit hadis dhaifnya setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, makanya jangan heran sebagian ulama mengatakan bahwa urutan kutubus sittah, ya, dari segi sahih atau persentase atau kualitas sahih hadis yang terdapat di dalamnya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian yang ketiga adalah Sahih An-Nasai. Ya, Sahih An-Nasai, meskipun secara masyhur bahwa urutan kutubus sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang kelima Sunan An-Nasai. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Sunan An-Nasai itu ya lebih baik daripada ya Sahih Bukhari dan
Sahih Muslim. Dari sisi annahu jama'a baina tariqatai al-Bukhari wa Muslim. Ya, beliau Imam Nasai mengumpulkan ya, metode Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bahkan beliau mengatakan, Ibnu Rusyaid mengatakan, abda'ul kutubil musannafa fi sunnani tasnifan. Ya, buku terbaik, buku sunan terbaik yang disusun, yang pernah ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tadi telah disebutkan bahwasanya Sunan An-Nasai itu lebih ketat syaratnya daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kata Imam Sakhawi, waqad tajannaba An-Nasai ikhraj hadits jama'atin min rijal Sahih. Imam An-Nasai itu tidak meriwayatkan hadis-hadis oleh guru-gurunya ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan disebutkan bahwa beliau pernah melakukan salat istikharah ya, untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkan oleh guru-guru Imam Bukhari dan Imam Muslim ini pantas untuk dimasukkan dalam kitab sunannya ya. Tapi ternyata setelah istikharah beliau enggan untuk memasukkannya dalam kitab sunan, yang menunjukkan bahwa ya bahwasanya beliau dalam beberapa sisi lebih ketat daripada Bukhari dan Imam Muslim. Terkait nama daripada Sunan An-Nasai itu ya, tentu ada beberapa nama ya, di antaranya selain Sunan An-Nasai adalah Sunan As-Sughra ya, Sunan As-Sughra, Sunan yang kecil ya, Sughra artinya kecil, itu artinya ada Sunan Al-Kubra, Sunan yang besar. Nah, sebelum menulis Sunan As-Sughra ya, yang hari ini kita kenal dengan Sunan An-Nasai, An-Nasai pernah menulis kitab Sunan Al-Kubra ya, yang terdiri dari sekitar 10.000 atau 11.000 hadis. Tapi ketika ditanya oleh salah satu gubernur Romlah ya, yang ada di Syam, apakah seluruh hadis yang ada di Sunan Al-Kubra itu sahih wahai Imam An-Nasai? Beliau mengatakan tidak. Ya, kalau begitu kenapa kau tidak seleksi, tidak pilih, ya, tidak ringkas hadis-hadis yang ada di Sunan Al-Kubra menjadi hanya beberapa ribu saja, yang itu semua hadis sahih. Ya, maka kemudian beliau mengindahkan saran tersebut dan meringkas Sunan Al-Kubra menjadi Sunan As-Sughra ya, yang berjumlah sekitar 5.000-an hadis. Ya. Maka tidak heran ya, nama lain daripada Sunan An-Nasai juga adalah Al-Mujtaba. Ya, Al-Mujtaba artinya yang terpilih. Maksudnya adalah hadis-hadis terpilih dari Sunan Al-Kubra dan juga Al-Mujtana, artinya yang dipetik. Ya, hadis-hadis terpilih yang dipetik dari Sunan Al-Kubra. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah ketika menyebut sebuah hadis, kemudian beliau mencukupkan untuk menisbatkan kepada Sunan An-Nasai. Beliau mengatakan wa dzakara hadza fil Mujtaba. Kemudian diam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sekedar hadis ini diriwayatkan di Sunan An-Nasai, maka beliau merasa tenang. Ya. Baik, jemaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan terkait biografi Al-Imam An-Nasai. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan, maka itu datang dari syaitan dan dari